وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Moga-moga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai alumni COVID-19, sebagai orang yang lulus dan lolos dalam ujian 2 tahun COVID-19, masih bisa menangi Ramadan tahun ini. Banyak saudara kita yang dipanggil sehingga tidak bisa berRamadan lagi. Pada Ramadan ini menurut riwayat, tapi tentu kita belum pernah merasakannya, orang-orang yang ada di alam barzakh sangat ingin kembali ke dunia sekedar merasakan 1 hari Ramadan saja. 1 hari saja mereka minta, mereka merengek mohon bagaimana bisa hidup lagi 1 hari untuk hidup di bulan Ramadan. Mengapa? Karena mereka sudah tahu betapa sangat dahsyatnya fadilah, keutamaan, berkah Ramadan. Kita yang hidup ini memang tidak gitu tahu ya, tahu tapi ya biasa begini. Tapi kalau yang sudah wafat tahu betul 1 hari Ramadan bisa menghapus dosa seumur hidup jika bisa mengisi dan manfaatnya. Oleh karena itu mari kita mumpung bisa menangi Ramadan bukan hanya 1 hari loh, insya Allah 1 bulan. Moga-moga kita semuanya bisa lolos dan lulus ujian Ramadan ini. 1 bulan untuk tahun ini 29 hari. Kita alhamdulillah kemarin puasanya bareng ya. Insya Allah nanti hari raya juga pasti bareng, yaitu tanggal 1 Syawal insya Allah. Ya, tanggal 1 Syawalnya itu tanggal 21 April, jadi hari Jumat. Insya Allah sama-sama itu. Dalam hitungan kami komunitas Falak, tapi yang berwenang menentukan, mengumumkan kan pemerintah. Tapi yang terpenting, ayo monggo kita manfaatkan semaksimalnya kesempatan 1 bulan ini untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Jangan jujuk di hari terakhir ya. Kita mulai malam pertama sampai nanti malam terakhir kita manfaatkan. Sebab kita juga tidak tahu apa masih ada Ramadan lagi bagi kita sesudah Ramadan ini. Tapi yang pasti adalah ini kesempatan emas yang tidak banyak orang bisa memanfaatkan. 7 miliar manusia di dunia ini, ya kira-kira 2 miliar, dan itu 2 miliar pun tidak semuanya kan. Ini pun nanti Ramadan makin kesini makin berkurang, tapi bukan di sini. Kalau di sini malah bertambah insya Allah ya, bertambah ruangannya gitu maksud saya, bertambah kosongnya. Tapi entahlah, itu penyakit umum kok, penyakit umum. Di dunia saya pernah berRamadan di banyak negara, yus podai. Ramadan tuh hari pertama, kedua, ketiga, koyo wis masjid pek meludak gak sedeng. Tapi sesuai pelan tapi pasti jamaah berkurang, softnya makin maju. Kita harus menasihati diri kita, berjanji hati, berjanji diri di hadapan Allah SWT bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang memanfaatkan Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir. Wong traweh ya setahun pisan lagi. Kok yo dinyang ngono lho. Enten sing ngenyang wis sepekan pertama itu, minggu pertama wis, berikutnya wis mboten. Niku umum niku teng pundi di negara manapun ngoten niku. Memang namanya seleksi itu ya mesti berkurang kan? Pemilihan diseleksi, disaring itu mesti enek sing kacret, enek sing ketut kan ngoten. Muga-muga kita yang ketut yang golongan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Kalau kita merenungkan puasa Ramadan ini sungguh ibadah yang dahsyat. Kayaknya satu-satunya ya ibadah yang tidak bisa dipamerkan itu. Napa salat kan kena dipamer, zakat yo kena, haji apa meneh nganggo gelar barang ya. Indonesia itu nek haji kan nganggo gelar. Jenengmu sapa? Haji Ahmad. Padahal jenenge ya Ahmad. Nek wis haji itu tulis, gak ditulis muring-muring. Meneh ngapunten saudara-saudara kita yang dari Madura. Waduh itu nek haji itu betul-betul menjadi bagian nama tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak apa-apa. Tapi kan ada bau-bau pamer, bau-bau ya bangga, bau-bau seneng diketahui orang. Tapi nek poso, nopo sing dipamer nih? Abape jelas gak enak. Penampilannya rodok loyo. Terus napa nih? Inilah pendidikan termahal dari puasa. Jadi puasa ini kan tidak hanya sehari, kan 29 hari atau 1 bulan lah, 1 bulan. Ini latihan 1 bulan, latihan ikhlas 1 bulan. Kudune pun latih loh, poso ini wis jelas ibadah sing mesti ikhlas. Gak mungkin anak gak ikhlas piye to? Apa sing gak ikhlas nih? Wong gak enek wong ero lho. Panjenengan mengki lho. Engko ngombe yang jeding atau gak ngombe yang jeding juga gak ono sing ero. Poso tenanan atau enggak tenanan gak ono sing ero. Jadi betul-betul ibadah yang min qalbin salim, dari hati yang salim, yang selamat, yang sehat. Ikhlas lillahi ta'ala. Niki karep kula niki ngeten. Saya ingin mengajak diri saya dan penjenengan semuanya, ayo semua ibadah kita buat seperti puasa. Ikhlasnya seperti puasa. Gak gontone seperti puasa, ndak modusnya seperti puasa. Gak pameri kayak poso wis. Soalnya ibadah niku berpahala tidak berpahala tergantung ikhlas niku. Kan kok idahnya ngeten, la amala illa biniyatin wala niyata illa bi ikhlasin. Ndak dianggap amal kalau ndak niat, ndak dianggap niat kalau ndak ikhlas. Terus amal niki kuncinya, intinya, nyawanya, ruhnya itu di ikhlas. Nek ikhlas ya berpahala, nek gak ikhlas tidak berpahala. Sementara dosa ikhlas gak ikhlas terus terima itu. Dosa niku karep ndak karep, nek dosa jenenge dosa ya diterima, tapi nek amal baik itu diberi pahala tidaknya itu karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya enggak. Bahkan kalau Al-Ghazali lebih ekstrim. Amal itu kalau ikhlas diterima berpahala, kalau tidak ikhlas berdosa. Waduh wis. Entek wis nek. Tapi mboten lah, ini ya ijtihad Imam Ghazali. Tapi intinya monggo kita didik diri kita, latihan saulan ini beramal seperti puasa. Ikhlas. Yang paling mudah dipamerkan kan sedekah toh. Sedekah ini paling mudah dipamerkan dan paling senang dipamerkan orang. Tidak apa-apa sebenarnya asal ikhlas. Intu betul sedekah tifani mahi wa intu khuwa wa tu'al fuqara fa wa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah tidak apa-apa asal ikhlas. Tapi lebih bagus disembunyikan. Sebab barang diketahui orang tuh cenderung enek campurane gonto golek lem biasa nih ngoten. Nah niki poso niki latihan luar biasa loh. Latihan luar biasa, latihan ikhlas. Niki satu, yang pertama. Yang kedua, nilai istiqomah. Latihan istiqomah. Kita ini ibadah puasa kan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sepekan, tapi 1 bulan. Terus menerus. Menurut ilmu jiwa belajar, pengulangan 9 kali sudah cukup bagus untuk menghafal. Nah kita kan 29 kali. Niki lho, senenge yang masjid, sregepe yang masjid, traweh, poso nih kan terus menerus 1 bulan. Teorinya menurut ilmu jiwa belajar, teorinya orang yang sudah terdidik di bulan puasa itu wis istiqomah, wis ajek, wis konsisten, gak munyah-manyeh. Apa munyah-manyeh itu? Munyah-manyeh itu egle-egle. Apa nek egle-egle? Pokoknya pun ajek ngoten lho. Terus mestine wis dilatih sak wulan yang masjid iku ya mari Ramadan ya yang masjid.
Wong waktu Isya niku ada di Ramadan, ndak ada di luar Ramadan. Waktu Isya mboten Ramadan tok to. Kenapa Ramadan rame nek Isya? Nek mboten Ramadan kok sepi, tapi nek ngriki tetep rame nggih. Nggih kula mriki sing sepi. Nek gak Ramadan tuh Isya tuh sepi. Mriki luwih nemen meneh. Tapi maksud saya gini loh, niki penyakit dunia juga loh. Saya ketahui di seluruh dunia itu nggih ngoten niku padha ae. Awal-awal Ramadan waduh giat. Suwe-suwe lho. Apa meneh mari Ramadan? Wis mengerikan. Lah, niki monggo kita nasihati diri kita mumpung cek Ramadan. Ayo masjid ini berfungsi di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan di luar Ramadan itu lebih banyak, itu 11 bulan. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa orang yang cinta masjid, yang kesengsem masjid itu salah satu yang akan dilindungi oleh Allah SWT, yauma la dhilla illa dhillu, di mana pada masyarakat itu entak-entakan total. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat niku teng surat Ibrahim itu pada masyarakat itu total, gak ono gedung, gak ono wititan, total wis panas, tapi ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah SWT tidak kepanasan. Salah satunya orang yang wa qalbuhu mutmainnun mu'allaqun bil masajid, hatinya kesengsem masjid. Nek ini adzan langsung mereka reaktif diparani masjid. Hanya 5 kali kok. Apalagi ini ada penelitian baru dan ini cocok kalian hadis Nabi. Hadis Nabi kan menyatakan gini, intinya Nabi niku dawuh, sapa sing sregep jamaah subuh maka akan dimudahkan jalan rezekinya. Niki inti nih. Jadi orang yang sregep jamaah subuh itu dimudahkan jalan rezekinya. Jalannya, soal intuke piro tergantung jatahe dhewe-dhewe, tergantung polahe dhewe-dhewe. Tergantung kemampuan masing-masing, tapi dalane rezeki itu dimudahkan. Sing sregep jamaah subuh tersebut memang subuh. Nah, hasil penelitian terbaru yang mungkin penjenengan juga belum membaca itu di jurnal penelitian itu, bahwa ada satu disertasi yang intinya menyatakan bahwa warna subuh, waktu subuh, aura subuh itu menjadi media, menjadi vibrasi, menjadi energi untuk rezeki. Ya enak bener ya gitu, enak bener ya. Banyak wong nek subuh turu, kalau subuh gak turu ya sece rezeki ini kan. Nek subuh malas, kalau subuh gak malas, wong jamaah subuh itu mesti wis gumrika, sudah waktu pagi untuk mulai beraktivitas sudah giat ngoten. Artinya logika pantas, tapi ini buatan logika loh ini. Ini hadis dan ini penelitian. Penelitian soal aura subuh. Aura niku napa nggih? Ya aura nggih. Aura niku semacam ya warna atau energi niku lho. Aura subuh itu membuat rizki, jalan rizki, maksud saya membuat jalan rizki itu lebih besar. Pramila menika monggo kita motivasi diri kita. Tapi ngono ya nek sing nyeluk. Lah kula nu kan mbiyen jamaah subuh tapi utang kula ya gak lunas-lunas pokoknya. Iku kakek utang kurang jamaah. Dadi jamaah orang kacing njaluk lunas utangnya akeh. Tapi intinya kita ini dalam beribadah sesungguhnya kita kok yang untung. Kita kok yang butuh nih. Ibadah semuanya lah, ibadah apapun termasuk puasa ini yang butuh kita kok sebenarnya. Nek diteliti berdasarkan penelitian, saya sudah banyak membimbing penelitian terkait dengan ibadah itu banyak sekali. Baik sholat, puasa, menapa meneh haji, sedekah dan sebagainya. Bahkan sedekah itu istilahnya sedekah adalah jalan tol menuju tercapainya hajat. Wong nek pengen hajate kabul, antarkan wasilai dengan sedekah, itu akan lebih cepat. Terus sekali lagi kembali kepada istiqomah, monggo. Tahun ini adalah tahun terakhir kita anget-anget tayayam. Ibadahnya loh, jangan anget-anget tayayam, ibadah awal Ramadan tok atau ibadah sakitnya masjid Ramadan tok, janganlah. Selama kita hidup, masjid adalah bagian dari kehidupan kita. Napa malah masjid itu dipukar begini bagus ya, nyaman, enak, dan masjid sekarang itu ya gini memang selalu nopo auranya memang aura nyaman ya, nyaman. Saya baru
dari Eropa kemarin itu, walaupun Eropa negara mayoritas Kristen, tapi masjidnya juga bagus-bagus. Napa meneh masjid yang Köln di Jerman itu, waduh, sangat bagus, sangat bagus. Dan orang menjadi nyaman, menjadi kerasan. Oleh karena itu sekali lagi pelajaran istiqomah, pelajaran konsisten ini harus menjadi bagian oleh kita nanti setelah Ramadan. Satu, ikhlas. Dua, istiqomah. Yang ketiga, kita ini sekali lagi yo seluruh dunia ini kejadiannya seluruh dunia. Nek Ramadan tuh wong iki lomo kabeh. Lomo ngertos nggih. Lomo niku bahasa Indonesia napa? Napa? Ya, awal Jawa meleh niku. Napa? Lomo niku dermawan ya, dermawan. Kita ini kan nggih to. Nek poso bulan Ramadan kan dermawan kabeh. Wis tau sapa ae pun. Nek wong masjid yo kebangetan banget niku. Tapi umumnya pun di mana-mana saya rasakan, saya saksikan, saya alami. Ketika saya di Timur Tengah puasa beberapa tahun di Timur Tengah tuh, waduh, bun. Panganan minuman wis melimpah ruah. Ngriki nggih buka bersama tuh, enten napa? Walaupun enek sing nglarang, dilarang, tapi kula pun langsung kula reaksi waktu itu juga. Sudah langsung saya counter. Enek opo iki buka bersama dilarang itu, akhirnya diralat. Saya yang melarang buka bersama adalah gila atau edan, saya bilang gitu. Enggak peduli siapa yang larang kok. Ngelarang buka bersama adalah gila atau edan. Edan kali gula, podo tuh. Terus akhirnya baginya diralat itu. Dan setelah diralat lagi, nyempol. Memang kakean pola kok lekung areng. Buka bersama sudah berjalan sekian, dan itu seluruh dunia. Buka bersama itu seluruh dunia ada. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Penjenengan kalau nonton di TV atau pernah umroh Ramadan di sana, waduh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bek niku, kurma niku, ya kurma ya segalanya sing dibuka niku. Mungkin matur traweh nggih enten malih. Nah, tapi sayangi kok ya Ramadan tok ngoten ya. Kok ya akeh lomo niki lho Ramadan tok ngoten lho. Kumat. Nek Ramadan kumat lomane. Nah, tapi yo apik lah timbang gak kumat blas ya. Tapi maksud saya ayo budaya sedekah, budaya berbagi, budaya awean itu kita didikkan pada diri kita mumpung Ramadan. Dan nanti setelah Ramadan kita tetap jalankan. Slogannya itu loh, siapa yang dermawan pada sesama maka Allah SWT pasti dermawan pada kita. Siapa yang gampang berbagi maka Allah SWT akan gampang memberi. Ini kan slogan sahih niku. Sahih. Bahwa orang yang mudah berbagi itu akan mudah diberi oleh Allah SWT. Sedekah itu Nabi kan jauh, mana kosot sedekahun mimal. Sebenarnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah nambah. Tapi nek ketoke panjen kurang duit 100 disodakone 50 ya karek 50 ketoke panjen nggih hitung-hitungane kalkulasi panjen ngoten. Tapi umat Islam menghitung rezeki jangan dengan kalkulator. Dengan berkah. Dengan barokah. Ya memang duit 100 disodakone 50 karek 50, tapi Gusti Allah SWT tidak kurang dalan untuk mengganti lebih banyak, lebih mudah. Tapi ya gak oleh kebangetan, gak oleh keterlaluan. Wah kuwabeh sedekahne, akhirnya gak balik belas. Enten teng Al Akbar kejadian nyata niku. Saya mendatangkan penceramah dari Jakarta, Ustadz sedekah niku. Ustadz ceramahnya hanya sedekah itu ya. Yang dimanapun ceramahnya tentang sedekah. Lah niku teng Al Akbar itu bilang gini, ayo kita sedekah. Sedekah pokoknya sedekah, enggak usah peduli berapa. Kalau enggak punya utang untuk sedekah. Itu langsung saya lawan itu. Tapi karena dia bisa membuktikan dalam tanda kutip, bisa menceritakan kesuksesannya usaha beliau, maka ada ibu-ibu yang percaya gitu loh. Tapi bukan ibu sini, Ibu Al Akbar mau saya. Ibu Al Akbar akhirnya benar utang kemudian untuk sedekah. Tapi saya tahunya 3 bulan setelah ceramah itu, sebab dia ngebel saya, nelpon saya. Nelponnya ngeten, Ustadz, ini gimana ini? Gara-gara Ustadz kemarin itu saya utang
uang 6 juta, 6 juta, utang 6 juta. Lalu saya sedekahkan semuanya. Sekarang sudah 3 bulan tidak kembali. Oke, salah dewe itu. Ya podo gendeng itu niku. Jelas. Enek penceramah utang gak apa-apa tinggal sedekah, itu gendeng apa edan? Edan ya gendeng. Islam enggak gitu. Islam surah Al-Furqan itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Islam nuntun gitu. Nek sedekah itu ya aja nemen-nemen akeh, ya aja medit. Jadi seimbang. Untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri, untuk kepentingan tetangga itu seimbang. Bahkan kalau dalam Islam kan batasannya nek zakat 2,5%, nek sedekah ya monggo sak ikhlase. Tapi yang jelas tidak ada tuntunan sedekah sak akeh-akeh kemudian malah nek gak duwe utang itu enggak ada. Dan ini dilakoni karena percaya pada ustadz ini. Gak balik. Lah semadul teng kula kan saya takmirnya. Gimana? Lah kan ini urusan ibu. Ya sudah terserah. Silakan madul pada ustadznya itu. Akhirnya embuh sampai sakit gak balik paling. Mengapa? Karena modus. Gak ikhlas. Maka kondisi Ramadan yang terkait dengan rizki ini monggo juga kita adai. Kita miliki, jangan sampailah nanti setelah Ramadan balik medit malih, jangan ya. Sudah biasa sedekah niki biasane napa niku nek buka bersama niku pinten porsi? 100 nasi, 240 kue. 200 nasi. Sing jamaah pinten? 100. Nggih, tembung-tembung ngoten. Sing jamaah saiki tapi sing buka akeh ngoten teng. Teng Al-Akbar iku yang jamaah sekitar 500. Disiapi 3.000 lho yen tek. Al-Qadar juga gitu sama. Kayaknya di sini juga sama, enggak apa-apa. Ikhlas saja. Yang penting sedekah pun. Sing mangan mbok wong buka, wong puasa mbok ora wis bismillah nawaitu kita memberi buka orang puasa. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Niati engke wong buka ternyata sing mangan gak buka apa ndak poso wis gak apa-apa. Mboten usah digetak nggih. Enek wong kon gak poso melok-melok gak usah wis. Biarkanlah orang-orang yang belum sadar ndak apa-apa. Golek panganan yang masjid gak apa-apa. Nek kula ngoten, masa Jumat berkah niku Jumat siang biasanya niki enten mboten. Jumat nek gak Ramadan niku ada biasanya ada yang sedekah untuk ya beberapa jamaah gitu. Intinya ginilah. Ayo kita jadikan rezeki kita untuk dakwah. Untuk ngajak orang ke masjid. Nanti kalau ada orang yang mendapat makan dari jenengan lalu sadar ke masjid, panjenengan dapat pahala makan, pahala sedekah niki dan pahala orang yang beramal niki. Dia jamaah, panjenengan dapat, dia zikir, panjenengan dapat, dia ke masjid, panjenengan dapat. Bayangkan, sungguh besar sekali pahala sedekah itu. Pramila menika ini juga harus kita budayakan. Terakhir niki biasanya enten salat isyraq kang mboten nggih. Nggih nek enten monggo mungkin mboten nggih kondur mboten apa-apa, sing penting napa niku ya sesekali salat isyraq, yaitu setelah terbit 10 menit baru salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Pahalanya, tapi kalau hukumnya tetap hukum salat. Terakhir saya menghimbau kepada kita semuanya, tapi dia Muhajirin sudah sangat biasa, sudah lama, saya sudah tahu kultur di sini sangat saya kenal. Saya mengajak gini loh. Ramadan ini kan bulan mempersatukan, bulan mengumpulkan, bulan umat Islam itu mbah Muhammad ya, mbah NU, mbah apa mestinya masjid. Nah, kita gunakan kesempatan untuk bersapa, bertegur sapa, kenalan. Karena enten sing jarang ke masjid, sebaiknya kesempatan pedok jamaah itu bertegur sapa, ya berkenalan. Kalau sini kayaknya sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tepungan. Tetapi maksud saya gini, sekarang ini ada pihak tertentu yang memang sengaja memecah belah umat. Umat Islam itu naik dipecah gak kuat, gampang dikacau, gampang ditaklukkan. Maka kita harus tidak mau dipecah belah. Muhammadiyah bagus, NU bagus, sholat subuh kunut bagus, tidak kunut bagus. Saya gak bagus, saya gak sholat subuh nih. Terus terawih ngoten 8 sae,
20 sae. Gak traweh je oleh. Gak apa-apa. Sing gak oleh tukaran perkara traweh. Perkara rakaat tarawih. Jadi saya ingin memanfaatkan banget ini kebiasaan kumpul kita di selama Ramadan ini kan penyen sering kepethuk ya, sing biasanya gung kenal monggo dikenal. Monggo apa? Berlapang dada untuk berkenalan. Aja terus yang masjid itu selumun salat meneng mulai selumun malih. Gak tambah konco mboten pareng. Kula mboten pareng saene monggo kita sambung pas seduluran makin banyak yang dikenal. Di Masjid Al-Qadar itu malah enten acara ngeten. Kalau ada jamaah yang belum dikenal supaya memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, bagaimana, ya paling nggak ada 1 menit 1 orang. Tiap hari nanti misalnya 3 atau berapa orang, dulu gitu. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang kenal ya sudah. Maksud saya gini loh, supaya masjid ini juga menjadi media silaturahim sesungguhnya, bukannya sekedar kumpul pedok fisik tapi podo menengi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh niki sahih, man ahabba ayyun sa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang seneng didawakne umure diakeni rezekine tepung ngono silaturahmiya aja padha menenge. Nabi niku nek mantu salat kan ngadep jamaah niku ya untuk mengenal siapa sing sregep yang masjid kalau sapa sregep. Tapi nek kita ya jangan kok dengarin yang masjid kok jangan sampai ngoten kok kaplokan iku. Sing gak tau masjid ya alhamdulillah wis pokoke koyo wis suwe yang masjid ngono ae. Gak usah diarani. Lah ya iki mau gak udan mergo sampean yang masjid umpamane ngono kan malah dadi molo niku. Tapi ini penting lho nggih. Niki yang terakhir itu penting sekali karena umat Islam ya seperti ini. Umat Islam kalau dunia justru PBB mengumumkan anti Islamofobia, tapi di sini ada gelagat Islamofobia. Saya nggak usah sebut, tapi yang jelas sudah penjelasan saya sangat tahu lah. Nggak usah soal pro atau nggak pro pemerintah, yang jelas kegiatan untuk memojokkan, untuk menyingkirkan, untuk menyudutkan umat Islam itu terus menerus kita harus lawan. Gitu nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kita akhiri kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.